Setelah menyaksikan proses pembuatan baling-baling di Pakistan, baru pada saat itulah saya akhirnya mengerti mengapa Pakistan bisa disebut sebagai mekanik dunia. Baling-baling 4 bilah yang awalnya membutuhkan jutaan dolar untuk diproduksi, di Pakistan dapat dibuat hanya dengan 8.000 buah. Hal ini memberikan pukulan telak terhadap industri teknologi tinggi di Eropa dan Amerika. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana pekerja Pakistan menggunakan metode lokal untuk membuat baling-baling 4 bilah. Sebuah kapal yang baru dibangun. Karena pemilik kapal tidak puas dengan baling-baling 3 bilah yang dikonfigurasi oleh galangan kapal. Untuk akhir ini, pemilik kapal bersedia membayar tambahan 20.000 yuan agar pemilik galangan kapal dapat menyesuaikan baling-baling 4 bilah kelas atas untuk kapal kesayangannya. Kemudian, pemilik galangan kapal datang ke pabrik pengecoran swasta dengan membawa sampel di pundaknya. Akhirnya, remunerasi sebesar 8.000 yuan dinegosiasikan dengan pihak pengecoran. Mengontrak pekerjaan tetapi bukan material. Buatlah baling-baling 4 halaman. Setelah melakukan negosiasi harga, pekerja cukup mengukur ukuran baling-balingnya. Kemudian dia memberitahu bos galangan kapal bahwa barang akan dikirim dalam waktu seminggu. Segera para pekerja segera memulai produksi. Pertama, pindahkan sampel baling-baling ke samping. Kosongkan ruang operasi. Kemudian pekerja mulai menggunakan cangkul untuk menggali lubang sesuai dengan tanda baling-balingnya. Lubang itu digali bukan untuk menguburkan pemilik galangan kapal yang jahat itu. Ini adalah langkah paling penting dalam pengecoran baling-baling. Lumpur yang mereka gali juga merupakan tanah yang luar biasa. Ini adalah tanah pengecoran yang khusus digunakan untuk pengecoran dan pembentukan. Para pekerja pertama kali membukanya sesuai dengan proporsi model baling-baling. Buat bentuk yang menarik. Kemudian, dua pekerja melepas baling-baling. Isi kembali lubang di bagian bawah kayu tuang dengan tanah tuang. Setelah mengisi ruang kosong, seorang pekerja tua dengan janggut abu-abu mengeluarkan alat perata untuk mengkalibrasi kerataan cetakan. Setelah penyesuaian, gunakan palu godam seberat 20 pon untuk memukul templat baling-baling dengan keras. Biarkan tanah pengecoran pada dasarnya menjadi padat sepenuhnya. Setelah menekan kritik, para pekerja dibagi menjadi 4 kelompok. Bentuk baling-baling dengan hati-hati dengan tangan. Dilihat dari proses kerja mereka yang teliti. Proses pembuatan baling-baling dengan cara ini sama sekali tidak buruk. Namun yang jelas ada kecerdikan di dalamnya. Setelah membentuk bentuk model, pekerja menyebarkan lapisan pasir halus di sekitar model baling-baling. Tujuan penghamparan pasir halus adalah agar bentuk mata lebih stabil. Untuk menghindari retak, kemudian tutupi bagian tepi dan sudutnya dengan film plastik. Ini tidak hanya memainkan peran protektif tetapi juga memfasilitasi proses demolding. Setelah menyelesaikan tugas-tugas ini, mulailah membentuk model atas baling-baling. Seorang pekerja menjatuhkan sepotong partisi jaring berbentuk persegi. Tutupi lubang membran pilar. Setelah memasang jaring dan partisi besi, pekerja memasukkan 4 batang kayu kecil ke dalam setiap kotak kecil. Fungsi batang kayu setara dengan batang baja pada semen. Digunakan untuk memperkuat sambungan tanah pengecoran. Jadikan lapisan lebih kuat dan stabil. Setelah tongkat disusun, isi kisi-kisi dengan tanah tuang. Dan gunakan alat untuk melemparkan gambar tersebut hingga menimbulkan sesak. Selanjutnya, keluarkan tabung pembentuk dari mulut bambu plastik. Dan gunakan potongan besi untuk memperbesar mulut bambu plastik tersebut. Kemudian oleskan selapis bubuk gerindra batu pada permukaannya. Jadikan mulut bambu plastik halus dan stabil. Dua pekerja di dekatnya sedang mencabut pipa hijau. Bentuk pori-pori. Setelah melakukan ini, Anda dapat menjatuhkan besi pemotong jaring persegi dari lubang kompor utama. Lalu balikkan. Selaput utama atas baling-baling 4 halaman berbentuk seperti ini. Para pekerja dengan hati-hati menggunakan kuas untuk memotong tepi film injeksi. Untuk beberapa lubang kecil, Anda dapat menggunakan palu untuk memodifikasinya. Jadikan permukaannya lebih halus. Langkah berikutnya, oleskan bubuk film batu pada permukaan film injeksi. Bubuk gerindra batu tidak hanya membuat permukaannya lebih halus, meningkatkan hasil. Ini juga membantu dalam proses demolding nanti. Saat menggiling lapisan bawah,
Oleskan juga bubuk gerindra batu ke dalamnya. Setelah aplikasi, gunakan pengering rambut berkekuatan tinggi untuk menghilangkan debu pada permukaan penggilingan. Kemudian pekerja tersebut mengambil sekaleng gas. Gunakan pistol semprot untuk memanggang permukaan film injeksi. Biarkan itu mengeras. Lapisan bawah injeksi film dan pemanggangan selesai. Lanjutkan memanggang lapisan atas dengan film. Setelah dipanggang, gunakan kerekan rantai untuk mengangkat salah satu sisi partisi jaring piano persegi. Lepaskan labu saat sudah berdiri tegak. Biarkan film injeksi atas baling-baling menutupi film injeksi bawah. Sebelum menggabungkan lapisan atas dan injeksi film, penting untuk menggunakan balok kayu untuk melakukan transisi. Mudah diubah. Penyebar diubah menjadi penyebar horizontal 4 sudut. Ini dapat menjamin keamanan proses pengangkatan. Lapisan atas pelat datar diangkat ke posisi di mana film disuntikkan. Dan rantai kerekan dapat dilepaskan. Sejajarkan keempat sudut kotak persegi dengan perangkat pemosisian di tanah. Setelah menyelaraskan dan memposisikan, turunkan cetakan induk bagian atas secara perlahan. Buat menyatu dengan cetakan utama bagian bawah. Segera mode taruhan atas dan bawah akan selesai. Lepas alat pengangkat, mulailah mempersiapkan bahan pengecoran. Apa yang kita bicarakan sebelumnya adalah pekerjaan kontrak, bukan material. Oleh karena itu, prototipe baling-baling yang dibawa pemilik galangan kapal hanya dapat digunakan sebagai bahan baku pengecoran. Gantung template baling-baling menjadi beberapa bagian. Dilihat dari penampang modelnya. Ini juga bukan bahan yang bagus. Kemudian buang semua pecahan ke dalam tungku untuk dicairkan. Pekerja yang teliti benar-benar tidak tahan dengan inferioritas bahan pengecoran. Jadi saya mengeluarkan paduan daun tembaga asli dan menuangkannya ke dalam tungku. Untuk meningkatkan kualitas coran, selama proses peleburan, pekerja juga menghilangkan kotoran dari baja cair. Meningkatkan kemurnian baja cair. Baja cair dilebur. Buka tutup tungku. Gunakan gergaji gantung untuk memindahkan panci kering berisi baja cair ke perangkat pengoperasian bambu plastik. Lanjutkan menghilangkan kotoran yang mengambang di permukaan baja cair. Kemudian baja cair dapat dipindahkan ke titik lem. Pekerjaan ini tampaknya sangat berbahaya. Faktanya, ini sama sekali tidak aman. Jika tidak hati-hati, Anda akan tersiram baja cair. Tapi bagaimana mereka yang bertelanjang kaki bisa takut pada mereka yang memakai sepatu? Sebaliknya, para pekerja mempercepat kecepatan penangkapan ikan mereka. Beberapa saat kemudian mereka sampai di lokasi penuangan. Setelah menyejajarkan panci kering dengan mulut penuangan bambu, pekerja memiringkan perangkat operasi. Baja cair berwarna merah menyala terus-menerus dituangkan ke dalam cetakan tuang di sepanjang lubang bambu tuang. Panci baja cair ini memiliki berat beberapa ratus kilogram. Setelah menuangkan selama lebih dari 10 menit, air mulai keluar dari lubang angin. Menandakan sudah terisi. Para pekerja sibuk menutup lubang ventilasi dengan tanah tuang. Kemudian ambil sebatang baja di tanganmu. Duduk di depan gerbang penuangan. Gunakan batang baja untuk memandu baja cair di dalam cetakan. Hapus udara dari baja cair. Hindari mencungkil lubang di ruang pengecoran. Casting dapat dilepaskan setelah 1 jam. Cabut dulu batang penghubung yang terpasang di dalamnya. Kemudian jaring persegi tersebut dipotong dan besinya diangkat. Kemudian gunakan sekop untuk menggali diagram pengecoran yang masih mengepul. Baling-balingnya yang masih berwarna merah digali. Tanah pengecoran di sekitarnya telah dikeringkan. Ikat bagian baling-baling yang terbakar dengan rantai besi. Angkat keluar dari lubang pengecoran. Kemudian sisihkan baling-balingnya untuk dibuang. Pekerja itu mengayunkan palu besar. Merobohkan sisa potongan bambu yang terbakar dengan palu. Kemudian gunakan palu cakar untuk merobohkan bagian akar daun yang meninggi. Langkah berikutnya, para pekerja meminjam kereta keledai. Letakkan hadiah yang sudah dicetak di rak gerobak keledai. Setelah memuat karma penghargaan, sopirnya meninggal. Gerobak keledai menarik baling-balingnya ke bengkel mesin. Tiba di lokasi pemesinan. Sopir menghentikan kereta keledai. Pekerja mengatur baling-baling. Kemudian pindahkan ke peralatan mesin. Sebelum diproses, aksesori tetap harus dipasang pada baling-baling. Untuk memudahkan pemasangan propeller pada cak alat mesin.
Setelah baling-baling terpasang pada tempatnya, kemudian Anda bisa mulai mengerjakannya. Pertama, gunakan penggiling untuk memoles bagian tepi bubur. Terlihat dari area yang dipoles bahwa baling-baling memiliki warna metalik yang bagus setelah peningkatan material. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas baling-baling telah ditingkatkan beberapa tingkatan. Pemolesan sudah selesai. Pekerja mesin bubut mendorong slide pengeboran mata bor 30 mm pada mesin tersebut sangat menarik perhatian. Setelah mata bor sejajar, mulai kekuatan bubut. Operasi pemesinan dimulai pada baling-baling. Pekerja peralatan mesin secara visual memutar titik. Putar roda kemudi penggerak sepenuhnya berdasarkan pengalaman. Mata bor yang menembus besi ibarat lubang yang dibor dengan sangkar tanah. Dibor ke titik tengah stok hadiah. Butuh waktu kurang dari setengah jam agar stok hadiah paduan 20 cm membeku. Kemudian pekerja mendorong mata bor menjauh. Mengganti dudukan geser lubang hisap. Dan taruh pisau gula di atasnya. Kemudian tingkatkan daya keluaran alat mesin. Baling-baling mulai berjalan dengan kecepatan tinggi. Ibarat kipas angin listrik berukuran sangat besar tanpa penutup pelindung. Adegan ini membuat kepala orang menegang saat melihatnya. Pekerja itu dengan tenang memanipulasi pisau gula untuk membersihkan permukaan kuno. Ini seperti bermain dengan mainan. Perjanjian dua peserta magang muda juga datang untuk meniup kipas angin listrik. Masih bermain dan bermain di belakang punggung sang master. Tuan yang serius juga tertawa. Segera pesawat kuno itu siap. Pekerja mengganti alat tersebut dengan batang ekstensi. Pasang pisau gula ke ujung depan tiang ekstensi. Kemudian putar batang dorong. Tangan yang menggigit mulai menempelkan lubang sambungan dengan gula. Langkah ini untuk mengkalibrasi lingkaran konsentris baling-baling. Lubang sambungan setelah perawatan pin gula akan menjadi halus dan konsisten. Saat ini, lubang sambungan belum sepenuhnya selesai. Langkah selanjutnya pekerja berganti ke peralatan penjualan gula. Peralatan jual gula ini bertransmisi manual. Hal ini terutama digunakan untuk mengeluarkan bukaan pin kunci dari lubang penghubung. Setelah memasang peralatan, mencoba bekerja sama satu sama lain. Peserta magang bertanggung jawab untuk memutar peralatan. Master bertanggung jawab untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Di bawah promosi Tang Dao, lubang penghubung itu muncul dengan garis lurus. Kemudian ulangi aksi Tang Cut, sampai potongan terbentuk. Seluruh proses pemesinan selesai. Setelah pemesinan selesai, angkat baling-baling ke alat mesin. Hapus kunci koneksi. Pindahkan ke toko pengamplasan. Itu di sini. Pekerja akan menggunakan penggiling besar untuk menggiling baling-baling hingga halus. Setelah baling-baling dipoles, itu bisa dipasang di kapal. Pemilik kapal sangat puas dengan baling-baling 4 bilah yang disesuaikan ini. Baling-balingnya dicat dengan cat pelindung dengan tangan. Pemilik kapal lain melihat sepasang dayung yang indah ini dan orang-orang datang untuk menonton. Saya kira mereka juga akan memilih baling-baling 4 bilah saat berganti perahu di masa depan. Perahu dengan baling-baling terpasang akhirnya mencapai kesempurnaan. Sudah waktunya dia kembali ke air. Derek seberat 2000 ton perlahan menurunkan kapal ke sungai. Kapal berhasil menyelesaikan upacara peluncuran. Sungai dengan air hitam tercemar inilah yang tidak cocok dengan perahu baru yang mengilap. Menurut Anda apakah pemilik kapal layak menghabiskan 20.000 yuan untuk mengganti baling-baling ini?